komunikasi. Kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Ensiklopedi Komunikasi, saluran yang menyajikan khasanah keilmuan komunikasi dari aspek teori, penelitian, dan aplikasi. Channel ini terselenggara atas kerjasama dengan Lembaga Strategic Communication Center, SCC. SCC berada di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, FIKOM, Universitas Islam Bandung, Unisba. Selamat mengikuti dan terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu teori atribusi? Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1950, 8 dalam bukunya The Psychology of Interpersonal Relations. Teori ini menjelaskan bagaimana kita mencoba memahami penyebab perilaku atau peristiwa, baik itu perilaku kita sendiri maupun orang lain. Definisi formal, Fiske, Taylor, 1991, teori atribusi membahas bagaimana seseorang menggunakan informasi untuk sampai pada penjelasan sebab akibat atas peristiwa. Contoh sehari-hari. Jika seseorang memotong Anda di jalan, Anda mungkin berpikir mereka kasar, atribusi disposisional, atau sedang terburu-buru karena keadaan darurat atribusi situasional. Jenis atribusi dan konsep terkait. 1. Dispositional internal. Penyebabnya adalah karakter atau kepribadian seseorang. Contoh, dia terlambat karena ceroboh. 2. Situasional, eksternal. Penyebabnya adalah faktor luar. Contoh, dia terlambat karena macet. Fundamental attribution error. 3. Kita cenderung menyalahkan karakter orang lain, disposisional, daripada situasi. Tetapi, untuk diri kita sendiri, kita menyalahkan situasi. 4. Contoh, jika Anda gagal ujian, Anda mungkin berkata, soalnya terlalu sulit, tetapi jika teman gagal, Anda mungkin berpikir dia tidak belajar. Correspondent Inference Theory, Jones, Davis, 1965, kita menyimpulkan motif seseorang berdasarkan perilaku mereka dengan mempertimbangkan pilihan, niat, dan konteks sosial. Contoh, jika seseorang membantu teman karena pilihan bebas, kita menyimpulkan mereka baik hati. Covariation Model, Kelly, 1967, menggunakan 3 faktor untuk menentukan atribusi. 1. Konsensus. Apakah orang lain bereaksi sama? 2. Keunikan, distinctiveness. Apakah perilaku hanya terjadi dalam situasi tertentu? 3. Konsistensi. Apakah perilaku terjadi berulang kali? Contoh, jika Emma hanya minum anggur saat makan malam, keunikan tinggi, kita mungkin menyimpulkan itu situasional. Aplikasi dalam komunikasi. 1. Komunikasi interpersonal. Teori atribusi membantu memahami mengapa kesalahpahaman terjadi. Misalnya, jika seseorang tidak membalas pesan, kita mungkin berpikir mereka cuek, padahal mereka sibuk. 2. Komunikasi kesehatan. Atribusi memengaruhi stigma. Kecanduan sering dianggap sebagai kelemahan pribadi, sedangkan kanker dianggap akibat faktor eksternal. 3. Komunikasi krisis. Organisasi menggunakan teori ini untuk mengelola persepsi publik selama krisis, seperti memilih apakah akan meminta maaf atau menyangkal. Contoh, penelitian. Penelitian 1. Switzer, Boyson, 2009. Judul, The Impact of Religiosity and Attribution Theory on Attitudes Toward Addiction and Cancer. Temuan, orang cenderung menstigma kecanduan karena menganggapnya sebagai kelemahan pribadi, disposisional, tetapi bersimpati pada kanker karena dianggap akibat faktor eksternal, situasional. Relevansi, menunjukkan bagaimana atribusi memengaruhi komunikasi kesehatan dan advokasi. Penelitian 2, Coombs 2007. Judul, Protecting Organization Reputations During a Crisis, The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory. Temuan, mengembangkan Situational Crisis Communication Theory, SCCT, yang menggunakan teori atribusi untuk memilih strategi komunikasi berdasarkan jenis krisis korban, kecelakaan, atau dapat dicegah. Relevansi,
membantu organisasi mengelola reputasi selama krisis, seperti skandal atau bencana. Ringkasan, teori atribusi membantu kita memahami mengapa kita menilai orang lain dan bagaimana penilaian ini memengaruhi komunikasi. Dari komunikasi sehari-hari hingga krisis besar, teori ini sangat relevan. Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda salah menilai seseorang karena atribusi yang keliru? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak ilmu komunikasi. Terima kasih telah menonton Ensiklopedia Komunikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna, isyarat dan suara jembatan.